Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada di sini Bang Ferry, Bang Refli, Pak Antonius, dan tentunya kawan-kawan semuanya. Terkait dengan hal yang disampaikan oleh tadi Pak Ferry mengenai masalah PCR. Masalah PCR ini kan kita tahu ya, ini PCR ini menjadi alat yang penting untuk melakukan tracing atau melakukan deteksi orang yang kena COVID. Sampai sekarang mundur dari setahun setengah yang lalu lah ya. Itu kita tahu kondisi di Indonesia juga terkena COVID, di mana semua orang tentunya memerlukan tes untuk PCR ini. Beberapa waktu yang lalu saya bersama kawan-kawan saya melakukan penelitian singkat atau menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, dan tentunya ketika di sana saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan lebih jelas bahwa ada dugaan kolusi atau dugaan korupsi di sana. Maka ini menjadi hal yang menarik karena apa? PCR ini diperlukan oleh semua orang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Tapi kita fokus dengan masalah di Indonesia, di mana ketika semua orang memerlukan dan kemudian ada dugaan, ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai, yang dengan penguasaan tersebut terjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal, dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan juga kepada kita semua. Saya yakin barangkali ada juga di antara masyarakat yang kemudian untuk PCR harus berhutang barangkali, atau hal-hal lain yang kemudian itu sangat menyedihkan untuk kita semua. Saya juga pernah mengalami di mana saya pernah terkena COVID dan kemudian memahami di mana harga PCR juga mahal. Oleh karena itu ini menjadi hal yang penting untuk diusut dengan lebih jelas. Selain itu juga saya telah melihat bagaimana proses PCR itu dilakukan. Dari pemahaman yang saya lihat, karena saya bukan orang ahli soal peralatan kesehatan, tapi dari pemahaman saya, untuk membuat lab PCR itu tidak diperlukan lab yang begitu rumit. Tetapi dengan lab yang sederhana itu bisa dilakukan. Artinya ketika lab PCR itu bisa dibuat di mana-mana, itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga dengan prosesnya. Yang saya tahu prosesnya itu ada 3 tahap. Pengambilan sampel orang yang mau diambil tes PCR, dan kemudian ada ekstraksi di sana. Ekstraksi itu waktunya cuma 1 jam. Dan kemudian ada proses pengolahan di mana sampai dapat hasil positif atau negatif. Tergantung reagennya, ada yang 1,5 jam, ada yang sampai 2,5 jam. Artinya prosesnya itu harusnya singkat. Tapi yang terjadi sampai kemudian kita semua harus menunggu sampai 2-3 hari. Kalau mau lebih cepat, bayarnya lebih mahal. Ini masalah yang sangat serius saya melihatnya. Tentunya ketika hal yang seserius sepenting ini, komoditi yang sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, dan kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, tentu ini masalah yang sangat serius, bukan dilihat sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu ketika saya diberitahu oleh rekan-rekan termasuk Bang Ferry bahwa ada Pak Luhut di sana yang dengan terbuka mempersilahkan untuk diaudit, saya pikir itu suatu kesempatan yang baik. Kita ingin siapapun yang bermain dalam permainan itu diungkap, diusut. Dan ketika ada satu perusahaan yang ada kaitannya dan kemudian membuka diri untuk bisa diaudit, saya kira itu akan menjadi pintu untuk membuka secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika ada tawaran ini, maka saya melihat ini suatu hal yang baik, dan tentunya karena semangat kita untuk memperbaiki segala permasalahan ini, termasuk juga berkeinginan, kita semua tentunya berkeinginan agar orang-orang yang bermain dalam kondisi negara sedang bencana, di mana bencana pandemi COVID sedang menimpa di seluruh dunia, dan orang kemudian tidak peduli dengan masalah hak asasi manusia yang sangat mendasar ini, maka sangat wajar kalau ini harus diusut tuntas dan diungkap.
Oleh karena itu kesempatan untuk bisa melakukan audit tentu itu kesempatan yang baik, dan saya dengan kemampuan saya punya pendidikan auditor juga, saya juga seorang mantan penyidik, saya pendidikan hukum, tentunya saya punya kemampuan untuk bisa melakukan analisis dan lain-lain. Saya berkeinginan ikut memberikan sumbangsih untuk bisa bersama-sama mengusut ini, dan kedepannya tentu negara tidak boleh diam dan permasalahan ini harus diusut tuntas hingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus ditarik kembali, dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dimintakan pertanggungjawaban. Mungkin sesederhana dan sesimpel itu yang saya pikirkan, dan saya ingin pola-pola serupa juga bisa diupayakan untuk diusut, karena ini kepentingan kemanusiaan, ini kepentingan yang paling mendasar bagi masyarakat, dan kondisi begini kalau masih berbuat korupsi, jahatnya itu kuadrat. Jadi saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.